Ritual nyelamak di laut telah menjadi bagian dari tradisi desa Tanjung Luar sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Meskipun pada masa penjajahan Jepang ritual ini sempat meredup, nelayan desa Tanjung Luar tetap gigih melaksanakannya di bawah kepemimpinan tokoh seperti Wak Nono pada tahun 1943. Filosofi di balik ritual ini adalah harapan akan perbaikan nasib para nelayan serta hubungan harmonis antara manusia dan laut sebagai ciptaan Tuhan. Ritual ini juga dikenal sebagai upacara nyelamak di laut atau nyelamak pelabuhan, yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat suku Bajo Desa Tanjung Luar. Sebelum dimulainya ritual, sebuah kerbau diarak keliling kampung selama 3 hari berturut-turut dan kemudian disembelih. Kepala kerbau ini kemudian dibuang ke tengah laut dalam proses yang disebut niba dikolok atau melarung kepala kerbau, yang dianggap sakral bagi masyarakat setempat. Kepala kerbau ini dilepas bersama benang-benang emas dan dibuang ke lokasi terumbu karang cincin yang telah ditentukan sejak ratusan tahun, sekitar 1-3 mil dari daratan. Proses pelepasan kepala kerbau ini tidak dapat dilakukan oleh orang biasa, melainkan oleh mereka yang dalam kondisi kesurupan yang akan menunjukkan lokasi terumbu karang tersebut. Lokasi ini juga dipercayai sebagai tempat menghilangnya salah satu tokoh desa Tanjung Luar pada masa sebelum ritual ini dilakukan. Ritual ini diwarnai oleh suara hiruk-pikuk nelayan di sampan yang berpadu dengan suara sarung, instrumen musik tradisional yang memperdalam suasana sakral. Ratusan sampan berlayar dalam ritual ini, mengikuti tradisi turun-temurun yang telah dijaga dengan penuh kehormatan oleh masyarakat Tanjung Luar. Terima kasih. Baik, di kegiatan diskusi kita ini kita akan mendiskusikan 3 poin, di mana yang pertama saya akan membacakan poin yang pertama, yaitu tentang apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah tersebut yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menuntun kekuatan kodrat anak dan bagaimana penerapannya pada konteks lokal sosial budaya di daerah tersebut. Nah, hasil diskusi kami, ritual nyalamak di laut di Desa Tanjung Luar menggambarkan sebuah kekuatan konteks sosial kultural yang kuat dalam menjaga tradisi dan hubungan manusia dengan alam sekitar, khususnya laut. Ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, salah satu pendiri pendidikan nasional Indonesia yang menekankan pentingnya mengembangkan potensi alam dan budaya lokal dalam mendidik anak-anak. Penetapan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada konteks lokal sosial budaya di Desa Tanjung Luar bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, penghargaan terhadap budaya lokal, yaitu ritual nyalamak di laut merupakan bagian dari warisan budaya lokal yang telah diwariskan turun-temurun. Dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, menghargai dan memahami budaya lokal adalah penting dalam membangun identitas anak-anak serta rasa kebanggaan terhadap budaya mereka sendiri. Yang kedua, menghubungkan pembelajaran dengan alam. Nah, ritual tersebut menghubungkan manusia dengan alam, khususnya laut, sebagai sumber kehidupan utama bagi masyarakat nelayan. Ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya pembelajaran yang berbasis alam dan pengalaman nyata. Yang ketiga, penguatan jati diri dan kemandirian. Melalui ritual tersebut, masyarakat Desa Tanjung Luar memperkuat jati diri dan kemandirian mereka dalam menjaga tradisi serta menjalankan kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Hal ini sejalan dengan pendekatan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya pembentukan karakter dan kemandirian anak-anak. Selanjutnya yang keempat, pemeliharaan lingkungan. Ritual tersebut juga mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.
Ini sejalan dengan gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pentingnya mendidik anak-anak untuk menjadi warga negara yang peduli terhadap lingkungan dan mempertahankan keberlangsungan sumber daya alam. Dengan demikian, melalui penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, masyarakat Desa Tanjung Luar dapat memperkuat dan mempertahankan tradisi, nilai serta nilai-nilai lokal yang penting bagi keberlangsungan budaya dan kehidupan mereka. Ini tidak hanya memperkuat hubungan antar warga, tetapi juga memperkokoh ikatan mereka dengan alam sekitar dan mempersiapkan generasi mendatang untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab serta warisan budaya dan lingkungan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Terima kasih. Bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah tersebut yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah tersebut. Dalam konteks luhur kearifan budaya daerah di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan dengan mengambil nilai-nilai budaya tersebut sebagai landasan untuk membangun karakter murid sebagai individu dan anggota masyarakat. Berikut adalah beberapa cara pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah di Desa Tanjung Luar. 1. Penghargaan terhadap tradisi dan ritual. Ki Hajar Dewantara mengajarkan pentingnya menghargai tradisi dan budaya lokal sebagai bagian dari pendidikan karakter. Dalam konteks Desa Tanjung Luar, nilai-nilai luhur kearifan budaya seperti ritual nyelamak di laut menjadi landasan untuk mengajarkan kepada murid tentang penghargaan terhadap tradisi nenek moyang dan pentingnya menjaga warisan budaya. Kedua, keterlibatan dalam kegiatan komunal. Pemikiran Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya keterlibatan dalam kegiatan komunal untuk membangun solidaritas sosial dan rasa kebersamaan. Murid-murid dapat belajar tentang kolaborasi dan saling membantu melalui partisipasi dalam ritual nyelamak di laut yang merupakan kegiatan komunal yang melibatkan seluruh masyarakat Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Ketiga, pengembangan keterampilan dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara mempromosikan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan dan kemandirian. Dalam konteks di Desa Tanjung Luar, nilai-nilai luhur kearifan budaya seperti keterampilan menangkap ikan, navigasi laut, dan keterampilan memelihara lingkungan laut dapat menjadi fokus dalam pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan murid menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan produktif. 4. Pembelajaran berbasis pengalaman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pembelajaran berbasis pengalaman dapat diaplikasikan dalam konteks lokal sosial budaya Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dengan memanfaatkan pengalaman langsung dalam kegiatan seperti ritual nyelamak di laut. Murid dapat belajar tentang nilai-nilai seperti keberanian, ketekunan, dan ketangguhan melalui pengalaman langsung dalam kegiatan tradisional tersebut. Dengan mengintegrasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah di Desa Tanjung Luar, pendidik dapat membentuk karakter murid sebagai individu yang memiliki rasa hormat terhadap budaya lokal, keterlibatan dalam kegiatan komunal, kemandirian, dan kemampuan untuk belajar melalui pengalaman langsung. Ini akan membantu mereka menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi positif dan menjaga warisan budaya serta lingkungan untuk generasi mendatang. 1. Kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. Salah satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan
dengan baik dalam konteks sosial budaya adalah pendidikan sebagai penghidupan. Salah satu contoh seperti yang diterangkan di atas bahwa ada tradisi atau budaya nyelamak di laut. Itu salah satu pendidikan sebagai penghidupan. Jadi bagaimana kita mencoba untuk menerapkan itu dalam pembelajaran? Kita bisa melakukannya dengan beberapa hal. Yang pertama, mengintegrasikan kearifan lokal dalam kurikulum. Materi pelajaran yang dapat dihubungkan dengan praktik-praktik sehari-hari yang relevan bagi kehidupan sosial, seperti ada pembelajaran tentang navigasi laut, pembelajaran geografi atau pembelajaran tentang ritual, atau pembelajaran tentang sejarah sosial budaya. Selanjutnya yang kedua, pembelajaran yang berbasis pengalaman. Guru dapat menggunakan beberapa metode pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung atau contextual teaching learning. Misalnya, mengadakan kunjungan ke lokasi penting dalam budaya desa, contohnya ada di Desa Tanjung Luar, di tempat-tempat yang terkait dengan ritual nyelamak di laut untuk memberikan langsung pengalaman langsung kepada murid. Yang ketiga, pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif ini dapat mendorong sebuah kerjasama atau kolaborasi antara murid, guru, dan komunitas lokal dalam proses pembelajaran. Bisa saja ini kita lakukan dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat desa untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Dengan menerapkan konsep pendidikan sebagai penghidupan, sekolah dapat menjadi tempat yang relevan dan memakna bagi murid karena pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas tapi juga terhubung dengan kehidupan nyata dan budaya lokal mereka. Jadi demikian ada beberapa aktualisasi dari kebudayaan lokal yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Dalam konteks nyelamak di laut, penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat menjadi landasan yang kuat untuk memperkuat dan melestarikan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal, sambil membangun karakter murid sebagai individu yang berkembang dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Melalui konsep seperti pendidikan sebagai penghidupan, sekolah dapat mengintegrasikan budaya lokal ke dalam kurikulum, menggunakan pembelajaran berbasis pengalaman, dan mendorong kolaborasi dengan komunitas lokal. Dengan demikian, melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi, pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat menjadi landasan yang relevan dan kuat untuk mengembangkan potensi murid, serta memperkokoh ikatan mereka dengan budaya dan lingkungan lokal. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa nyelamak di laut sebagai landasan pendidikan lokal dengan konsep dasarnya penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan subkonsep memperkuat dan melestarikan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal, membangun karakter murid, dan menekankan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Kesimpulan yang kedua, yakni pendekatan pendidikan dengan konsep dasarnya pendidikan sebagai penghidupan. Subkonsepnya, integrasi budaya lokal ke dalam kurikulum, pembelajaran berbasis pengalaman, dan kolaborasi dengan komunitas lokal. Kesimpulan ketiga, yakni manfaat pendidikan di Desa Tanjung Luar, dengan konsep dasarnya peran pendidikan di Desa Tanjung Luar, dengan subkonsep memperkuat identitas budaya, meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan komunal, dan mempersiapkan generasi mendatang untuk menjaga warisan budaya dan lingkungan. Kemudian, kesimpulan terakhir, relevansi dan kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konsep dasarnya relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, subkonsepnya holistik dan terintegrasi, pengembangan potensi murid, dan yang terakhir keterikatan dengan budaya dan lingkungan lokal.